Kita di sini akan menjelaskan tentang pendopo, yaitu pendopo yang dibangun pada zaman kolonial Belanda itu dipergunakan sebagai kantor Bupati Tasikmalaya setelah perpindahan ibu kota kabupaten dari Manonjaya kembali ke Tasikmalaya pada tahun 1901 di masa pemerintahan R. Tumenggung Prawira Hadiningrat atau dalam Arya yang menjabat Bupati Tasikmalaya ke-13. Perpindahan ibu kota dari Manonjaya ke Tasikmalaya berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom. Pendopo Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Jalan RAA Wiratanuningrat, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang, merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Tasikmalaya. Pendopo yang dibangun pada zaman kolonial Belanda itu dipergunakan sebagai kantor Bupati Tasikmalaya setelah perpindahan ibu kota kabupaten dari Manonjaya kembali ke Tasikmalaya. Di masa pemerintahan R. Tumenggung Prawira Hadiningrat atau dalam Arya yang menjabat Bupati Tasikmalaya ke-13 pada tahun 1901. Mengapa demikian? Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Priangan Timur yang memiliki perjalanan panjang sejarahnya. Awal kelahirannya mulai dari Umbul, yaitu wilayah kekuasaan pada masa sebelum kolonial, kemudian menjadi kabupaten dan kota pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Seiring dengan perubahan status pemerintahan, terjadi pula perubahan ibu kota pemerintahan atau terjadinya perpindahan ibu kota pemerintahan. Perpindahan ibu kota pemerintahan mulai dari Surakarta sebagai cikal bakal lahirnya Kabupaten Sukapura, kemudian pindah ke Manonjaya, dan yang terakhir pindah ke Tasikmalaya, serta berubah nama yang semula bernama Kabupaten Sukapura menjadi Tasikmalaya. Merupakan suatu indikator bagaimana suatu kota tumbuh dan berkembang. Perubahan status pemerintahan dan perpindahan ibu kota pemerintahan Tasikmalaya terjadi disebabkan oleh tuntutan dari suatu kota yang mengarah pada suatu bentuk kota yang semula bersifat tradisional, kemudian berubah menjadi suatu kota yang modern dalam terminologi sejarah. Dalam sejarah, biasanya lahir dan berkembangnya suatu kota berawal dari suatu pusat pemerintahan, kemudian berkembang menjadi suatu kota yang tidak hanya berfungsi secara politik. Perkembangan tersebut terjadi disebabkan oleh kota yang mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi kegiatan warganya. Sarana dan prasarana tersebut seperti perdagangan, jaringan transportasi, pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan mobilitas penduduk dalam kota tersebut menjadi meningkat dan aktivitas penduduk semakin dinamis. Kota Tasikmalaya mengalami proses modernisasi diawali ketika terjadinya perpindahan ibu kota ke Manonjaya. Saat ibu kota akan pindah, Manonjaya dipersiapkan dahulu berbagai sarana dan prasarananya. Bupati Sukapura membangun berbagai fasilitas kota yang dibutuhkan bagi suatu ibu kota pemerintahan, seperti membangun gedung pemerintahan, masjid, lapang alun-alun, sarana jalan, pasar, dan sebagainya. Untuk menunjukkan bagaimana modernisasi pembangunan suatu kota bisa kita lihat dari gaya arsitek Masjid Agung Manonjaya. Masjid ini dibangun dengan memadukan gaya arsitek Eropa dan pribumi Barat yang dianggap sebagai ikon modernisasi diterapkan pada bentuk bangunan masjid. Modernisasi ibu kota pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya beriringan juga dengan perubahan sosial yang terjadi di Hindia Belanda pada abad ke-20 sebagai dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda.
Salah satu kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu yaitu pembangunan jaringan kereta api sebagai alat transportasi yang massal dan menghubungkan antara satu kota dan kota lainnya. Wilayah Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang dilewati pembangunan jaringan kereta api pada jalur selatan Pulau Jawa. Letak geografis Tasikmalaya yang menjadi batas antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah berdampak sekali pada pertumbuhan ekonomi pada daerah yang dilewati jalur kereta api. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Willem Rusboom sebagai simbol perpindahan, R. Tumenggung Prawira Hadiningrat meletakkan batu pertama untuk pembangunan pendopo yang berjarak 300 meter arah timur dari Masjid Agung Tasikmalaya. Pendopo mengalami beberapa perbaikan, umumnya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat serta memperbaiki yang dinyatakan rusak. Beberapa bagian yang mengalami perubahan bahan diantaranya pada gedung pendopo dan rumah dinas bupati, yakni lantai yang awalnya menggunakan bahan tegel warna abu dengan ukuran 20 cm x 30 cm dengan keramik warna merah ukuran 30 cm x 30 cm. Selain perbaikan, ada juga penambahan ruangan, yaitu ruang tunggu. Di belakang bangunan pendopo Kabupaten Tasikmalaya dibuat bangunan tambahan. Selain bangunan pendopo dan bangunan rumah dinas bupati, bangunan lainnya adalah bangunan yang saat ini dipergunakan kantor Dharma Wanita, rumah dinas, sopir, dan PKK. Pasca pemekaran itu pula, polemik kepemilikan aset termasuk pendopo menjadi pembahasan yang alot antara Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya. Pemkab Tasikmalaya sebagai induk pemerintahan tidak ingin melepas aset pendopo. Sementara Pemkot Tasikmalaya bersikukuh menginginkan pendopo, mengingat Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki pendopo baru di Jalan Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna, seiring perpindahan ibu kota kabupaten ke Singaparna pada tahun 2010 yang lalu. Rencana pendopo menjadi Museum Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Didin Saipudin menuturkan, pendopo Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Jalan RAA Wiratununingrat, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya akan dialihfungsikan menjadi Museum Peninggalan Sejarah. Didin menambahkan, Kabupaten Tasikmalaya kaya akan peninggalan sejarah. Hadirnya museum bisa melestarikan sejarah dan barang-barang berharga, sehingga generasi muda dan masyarakat mengetahui sejarah Tasikmalaya.